Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas soal-soal dari bab 3, stoichiometry. Kali ini bahas persen hasil atau persen yield atau rendement. Kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Latihan 3.3, latihan 3.1 dan 3.2-nya ada di video sebelumnya ya. Ada 4 soal yang mau saya bahas. Ini sebenarnya satu soal tapi ada beranak 4 gitu. Langsung aja ya, saya mulai. Pupuk amonium sulfat NH42SO4 atau lebih dikenal dengan nama Svavetu ammoniak atau ZA dibuat dari reaksi antara amonia dan asam sulfat sebagai berikut. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Ini reaksinya 2NH3 tambah H2SO4 menghasilkan NH42SO4. Dalam suatu produksi pupuk, direaksikanlah 340 kg amonia NH3 dan 600 kg asam sulfat. Ternyata dari reaksi tersebut diperolehlah amonium sulfat NH42SO4-nya sebanyak 619 kg. Yang ditanya nomor 1, mana yang merupakan reaksi pembatas? Reaksi itu yang sebelah kiri ini ya. Jadi opsinya kalau nggak amonia, si asam sulfat. Reaksi pembatas PP adalah reaksi yang tidak bersisa. Tidak bersisa. Atau habislah ya. Nah, siapa yang habis dengan yang bersisa di antara keduanya kita harus cek. Oke, jadi NH3, saya tulis ulang reaksinya ya. H2SO4, NH42SO4. Ini udah setara ya, udah ada koefisiennya. Nah, tinggal kita bongkar masing-masing dari dari reaksinya. Saya ke sini nih, ke NH3 dulu, saya bongkar di sini. 340 kg. Saya pakai aja 340 kg. Tinggal dibagi dengan MR dari NH3. N itu 14, H itu 1 kali 3 berarti 3 ya. Boleh nggak pakai kilogram? Sebenarnya nggak masalah. Ya. Biasanya kan kalau kita pakai gram, nanti hasilnya adalah mol. Kalau ini nanti hasilnya kilomol. Karena nanti dia ini kilogram per kilomol. Gak apa-apa ya, mau diubah juga gak apa-apa. 340 bagi 17 berarti 20. H2SO4 600 kg. MR dari H2SO4 itu 98 ya. Ini 2 32 64. 96 tambah 2 98. 600 bagi 98 saya dapat sekitar 6,12 kilomol. Soal aslinya itu 600 gram, tapi kan nggak mungkin ya. Masa selisihnya 340 kg dengan 600 gram itu hampir 500 kali gitu. Ya, jadi saya buat 600 kg sama-sama kilogram. Oke, kita buat keadaan awal mula-mula, bereaksi dan keadaan sisa. NH3 ada 20 kmol, H2SO4 6,12 kmol. Ini belum ada di mula-mula kan. Nah, cari reaksi pembatas, bagikan mol dengan koefisien. Cari yang hasilnya paling kecil. Jadi 20 bagi 2 dengan 6,12 bagi 1. Kan ada koefisien 1 di sini. 20 bagi 2 itu 10. 6,12 bagi 1 ya 6,12. Berarti si H2SO4 inilah yang menjadi reaksi pembatas. Karena hasil bagi dari mol dengan koefisiennya yang paling kecil. Yang namanya reaksi pembatas kan habis. Yang namanya habis tidak bersisa. Yang namanya habis mula-mula 6,12
maka yang bereaksi juga 6,12 kan? Gitu ya. Nah, tapi kita nggak diminta secara perhitungan nih ya. Jadi biarkan saja dulu cuma untuk menentukan reaksi pembatasnya. Jadi sekali lagi ya, cara cari reaksi pembatas adalah bagikan mol yang kita dapat dengan koefisien. Hasil yang lebih kecil itulah reaksi pembatas atau reaksi yang habis atau reaksi yang tidak bersisa. Itu untuk soal nomor satunya. Nomor 2, secara teoritis berapakah massa pupuk Za yang dihasilkan si NH42SO4 ini? Sebenarnya bisa pakai yang tadi, cuma karena nggak muat, saya tulis ulang aja ya. NH3, 2NH3 tambah H2SO4, NH42SO4. Keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, sampai keadaan yang sisanya atau akhirnya. Tadi ini 20 kilomol ya. Ini 6,12 kilomol. Ini belum ada di mula-mula karena belum reaksi. Nah, tadi kan H2SO4 yang habis. Berarti mula-mula 6,12, yang bereaksi juga 6,12. Namanya habis. Di bagian R ini kita harus hati-hati karena di sini berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi 6,12 ini untuk 1. Ya, jadi ini sebagai pembanding untuk yang lain ya. Jadi bisa simpelnya 1 itu 6,12. Lalu kalau 2 berapa? Tinggal kita kali 2 kan? 12,24 kilomol. Artinya NH3-nya berlebih kan? 7,7576 ya kilomol. Sesuai kan tadi dengan hasil nomor 1 yang habis H2SO4 karena apa? NH3-nya berlebih, bersisa. Oh, ke kanan NH42SO4 yang ditanya ya. Di sini 6,12 karena koefisiennya 1. Jadi 1 itu 6,12, 2 itu 12,24 gitu aja. 6,12 kilo mol. Yang ditanya massa, Massa, saya di sini deh. Massa sama dengan mol kali mr. Nanti hasilnya dalam gram. Tapi kilomol berarti nanti hasilnya dalam kilogram. Oke. N42SO4 ini MR-nya itu 132 ya. Nanti boleh teman-teman hitung juga ya. 132 itu MR-nya. Oke. Jadi bisa dibilang ini adalah 6,12 kilomol kali 132. MR itu adalah gram per mol atau kilogram per kilomol. Sehingga ini habis. Kan makanya nanti sisanya 3 kilogram. Tinggal kali aja 807,84 kilogram. Ini secara teoritis. Maksudnya teoritis ini biar saya jelaskan kenapa di sini ada juga angka gitu kan. Nanti bertanya-tanya, kenapa nggak pakai 619 gitu. Secara teoritis adalah secara perhitungan yang kita pakai MRS ini. Berdasarkan data-data dari reaksinya. Sedangkan 619 ini hasil nyata namanya. Ini hasil nyata, hasil realnya. Ada yang bilang nyata, ada yang bilang real, ada aktual, bebas lah ya. Jadi ketika dalam pabrik tadi ya, produksi pupuk itu 340 kg amonia dengan 600 kg asam sulfat, ternyata si amonium sulfat yang didapat tuh 619 kg. Padahal secara teoritis, kita hitung-hitungan, yang dibentuk itu, yang dihasilkan tuh bisa 800-an kilogram. Jadi hasil teoritis dengan hasil nyata itu belum tentu sama dan biasanya juga nggak sama. Gitu ya, makanya kita bisa dapat persen randoman nanti, persen hasilnya. Oke, seperti nomor 3. Jadi persen randoman dari pupuk yang sebenarnya dihasilkan itu adalah, jadi kalau persen randoman sama dengan ini nilai nyata, hasil nyata, hasil atau nilai nggak apa-apa lah ya,
dengan nilai teoritis. Namanya persen kali 100. Yang nyatanya kan 619 kg. Teoritisnya tadi berapa ya? 807,84 kg kali 100%. Saya dapat ini 76,62%. Jadi inilah persen rendemen dari pupuk yang sebenarnya dihasilkan. Oke. Terakhir ke soal nomor 4. Berapa kilogram NH3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ton pupuk ZA ini? Saya hitung dulu dari si pupuk ZA ya, si NH42SO4. Jadi NH42SO4 itu sama dengan 1 ton katanya. 1 ton ini kan 1000 kilogram. Nah, kalau udah dapat masanya, cari lagi molnya. Jadi ini massa ya. Mencari mol NH42SO4 yang massa dibagi MR-nya. 1000 kg, lagi-lagi saya nggak ubah ke kilogram, ribet. Tapi kalau teman-teman mau nggak apa-apa ya. 1000 kg dibagi dengan MR-nya tadi 132 ya. 132 kilogram per kilo mol. Jadi kilogramnya habis, molnya naik kan, kilomol. Saya dapat ini 7,58 kilo mol. Kalau NH42SO4-nya 7,58 kilo mol, berarti NH3-nya tinggal perbandingan koefisien. Ini kan 1, ini 2. Berarti mol si NH3 2 kali 2 per 1 ya kan? Dari mol NH42SO4. Atau 2 kali 7,58 kilo mol. Saya dapat ini 15,16 kilomol si NH3-nya. Balik lagi, yang ditanya massa karena kilogram kan massa ya. Bagaimana mengkonversi mol ke massa? Massa sama dengan mol kali MR. Kalau dia kilomol nanti hasilnya kilogram, sesuai dengan yang diminta. 15,16 kilomol kali MR dari NH3 itu 17 ya. MR-nya tadi. Berarti kalikan dengan 17 kilogram per kilomol. Jadi kilonya, kilomolnya bisa dicoret, sisalah nanti kilogram. Nah, saya dapat ini hasilnya adalah 257,72 kilogram. Jadi massa si NH3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ton pupuk ZA adalah sebesar atau sebanyak 257,72 kg. Oke, selesai ya. Satu soal, tapi dalamnya ada 4 soal gitu ya. Tentang persen hasil reaksi atau rendemen atau persen yield. Bagian dari stoikiometri. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Lagi-lagi mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.